Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Di sini Bapak mengambil materi dari Rian Hidayat Al-Bantani. Yang pertama, kita akan membahas tentang jujur, ya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada pemimpin, di sini ada karyawan, dan di sini ada pemberian hadiah. Nah, apa yang bisa kita amati dari gambar berikut? Silahkan dipahami, diperhatikan. Nah, di sini ada sebuah kisah sayembara benih. Nah, di sini sebelumnya ada beberapa pertanyaan reflektif. Yang pertama, pernahkah kamu berbohong? Silahkan jawab oleh diri masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Alasannya mengapa? Nah, Bapak di sekolah juga membuat sebuah kantin kejujuran. Cuman yang Bapak jual itu bukan makanan, tapi ada pulpen, ya. Dimana di sana barang siapa yang ingin membeli silahkan, dan tidak perlu mencari siapa yang menjual, tapi laksanakan kejujuran tersebut, yaitu ketika membeli, ambil barang yang kita beli, kemudian simpan uang yang sesuai dengan harga barang tersebut. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan reflektif kembali. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Jadi perasaan kamu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Krisis kejujuran. Nah, di sini ada sebuah simbol, ya, di mana menyatakan berani jujur itu hebat. Ini slogan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia ini sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Itulah yang dimaksud dengan krisis kejujuran. Artinya kejujuran itu sangat susah untuk ditemukan kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Krisis kejujuran itu berawal dari berkata bohong, kemudian mencontek atau plagiarisme atau meniru, kemudian berlaku curang, fitnah dan penipuan, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini ujungnya. Ini awalnya adalah dari berkata bohong. Artinya lawan dari kejujuran adalah bohong. Maka kejujuran adalah segalanya. Kemudian selanjutnya, apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Silahkan jawab oleh masing-masing. Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Selanjutnya, siapa yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Ya, siapa? Dan apakah wajar kemudian seseorang berbohong atau tidak jujur dalam melaksanakan sesuatu? Nah, di sini ada akibat tidak jujur maka masuk penjara. Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang, oleh para pejabat, ya, oleh para pejabat. Nah, Allah di sini ada dalil tentang kejujuran, ya, dalil tentang kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada." Rawahu Tirmidzi. Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan beserta para nabi,
sidikin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada dalil lain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Artinya, barang siapa ingin masuk surga, maka laksanakan kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah berkata jujur. Selanjutnya ada dalil Quran yang menjelaskan tentang kejujuran, yaitu wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Bahkan ada seorang ulama berkata, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Artinya kejujuran dan kebenaran itu adalah segalanya dalam menjalani kehidupan. Kemudian kejujuran Rasulullah SAW. Rasul diberi gelar Al-Amin. Ya, diberi gelar Al-Amin artinya yang sangat jujur, yang dapat dipercaya. Hikmahnya ketika kita berkata jujur, yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, mungkin demikian materi tentang kejujuran ya. Untuk selanjutnya yaitu adalah materi yang kedua, yaitu tentang amanah. Ya, di sini tentang amanah. Jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, materi yang kedua ini adalah tentang amanah. Amanah artinya melaksanakan perintah sesuai dengan aturan yang ada ya. Nah, di sini ada amanah sama dengan komitmen. Amanah sama dengan komitmen ya. Kemudian di sini ada gambar, sebuah gambar Western Union. Western Union itu adalah lembaga pengiriman uang ya, pengiriman uang. Artinya lembaga ini bisa melaksanakan amanah dari orang yang mengirim uang kepada orang yang dikirimi uang. Definisi amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab atau khianat. Ya, coba perhatikan gambar tersebut. Amanah dan tanggung jawab itu berat, tapi ujungnya manis. Dalilnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Itu Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Orang yang amanah itu dipercaya orang lain, artinya mendapatkan kepercayaan orang lain atau trust ya. Di sini ada sebuah game, ini harus dilakukan secara langsung ya, secara langsung. Tidak mungkin kita lakukan secara daring. Kemudian selanjutnya ada macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika
Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, ya. Maka laksanakan amanah tersebut. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Di antara amanah yang Allah berikan adalah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Masih banyak peribadahan-peribadahan yang lain yang diperintahkan oleh Allah dan harus kita laksanakan. Itulah amanah dari Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Artinya antara manusia dengan manusia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di sini ada ahliha. Kata ahliha berarti menunjukkan antara sesama, dimana kita dengan sahabat dengan sahabat, kemudian orang tua terhadap anaknya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya diantaranya ada amanah dititipkan barang atau uang. Ini antara sesama manusia, ya. Bagaimana seorang sahabat menitipkan barang kepada kita, maka jaga barang tersebut agar tidak hilang atau tidak rusak. Kemudian amanah dijadikan pemimpin. Ada peribahasa siap memimpin dan siap dipimpin, ya. Kemudian selanjutnya pemimpin yang amanah, ini dalilnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaiha wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini dipercaya orang-orang lain, artinya orang yang amanah itu tentu pasti dipercaya orang lain. Kemudian selanjutnya macam-macam amanah juga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri itu adalah amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Dalilnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Ya, ini gambaran amanah. Hati-hati, ada yang ingin menghasutmu, melepaskannya. Artinya amanah. Yang namanya amanah itu berat, ya. Tadi berat sebagaimana beratnya kejujuran. Hikmah dari perilaku amanat. Ya, hikmah dari perilaku amanat. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah materi tentang amanah, ya. Materi kedua dari bab 2 ini adalah tentang amanah. Untuk materi yang ketiga adalah istiqomah, ya. Materi yang ketiga adalah tentang istiqomah, yang mana istiqomah adalah ketetapan dalam melaksanakan sesuatu. Ketetapan dalam melaksanakan sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fussilat, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah. Artinya ketika kita melaksanakan sesuatu dengan penuh kejujuran, kemudian dengan amanah, maka tahapan selanjutnya adalah istiqomah. Artinya tetap melaksanakan kejujuran dan tetap melaksanakan amanah yang telah diberikan. Kemudian di sini ada prinsip terus semangat dan tetap istiqomah. Definisi istiqomah. Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan,
membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Maka yang perlu kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Di sini ada sebuah doa, ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau palingkan hati ini setelah Engkau beri aku hidayah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih. Dalilnya adalah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Contoh perilaku istiqomah adalah tetap taat setelah Ramadan. Misalnya ketika bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, ketika bulan Ramadan rajin ibadah, ketika bulan Ramadan sholatnya selalu berjamaah, maka selepas bulan Ramadan kita tetap melaksanakannya. Sholatnya tidak tetap berjamaah, kemudian puasanya pun dilanjutkan dengan puasa sunnah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, istiqomah itu memohon pertolongan dari Allah, berusaha kontinu dalam beramal, taubat dan istighfar, menargetkan ibadah, selalu introspeksi diri, kemudian selalu mengingat mati. Itulah definisi istiqomah. Dalil lain yang juga senantiasa kita gunakan dalam doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Quran surah Ali Imran ayat 8. Ada juga doa-doa lain yang sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Di antaranya Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ala ta'atika, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, dan lainnya. Agar istiqomah dalam mentaatinya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu beberapa doa yang bisa kita amalkan untuk menjaga keistiqomahan kita. Kemudian selanjutnya, hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak getar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Ada sebuah peribahasa, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, karena orang yang istiqomah itu senantiasa menyimpan Allah dalam dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita tentang istiqomah. Nah, di sini berakhirlah pembahasan bab kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga senantiasa ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.